Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Awi Saputra dari Prodi Ilmu Politik, nomor NIM 2208011023. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS yang telah Ibu berikan kepada saya, yaitu ada 4 video yang Ibu tugaskan kepada saya. Video pertama yaitu fenomena Citayam Fashion Week. Di sini saya akan menganalisis dari fenomena Citayam Fashion Week. Menurut penganalisisan saya mengenai fenomena Citayam Fashion Week dari perspektif sosiologi globalisasi dan modernisasi adalah sebelumnya. Globalisasi adalah proses di mana batasan antar negara menghilang karena adanya pertukaran pandangan dan cara hidup. Dan modernisasi merupakan transformasi yang terjadi dari keadaan kurang maju dan kurang berkembang menjadi lebih baik dengan harapan tercapai di kehidupan masyarakat. Di sini saya akan membahas mengenai fenomena Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week dapat dilihat bahwa di Indonesia terjadi perubahan di bidang busana yang dilakukan oleh remaja di Indonesia. Banyak hal positif dan negatif yang ada di fenomena ini. Contoh hal positif yang dapat kita ambil adalah banyak anak muda Indonesia yang menggunakan pakaian dari dalam negeri atau buatan lokal, di mana hal ini menunjukkan bahwa remaja Indonesia cinta akan produk lokal. Dan banyak remaja yang dapat memperluas pertemanannya. Kita beralih ke sisi negatif. Jadi dari sisi negatif Citayam Fashion Week, contohnya banyak remaja yang tidak pulang ke rumahnya dikarenakan jarak rumah jauh, dan remaja lebih memilih tidur di daerah lain atau terdekat seperti rumah kawannya atau kos kawannya. Banyak juga fakta bahwa remaja yang mengikuti Citayam Fashion Week tersebut putus sekolah. Dari sini kita dapat melihat sisi gelap dan terang yang ada di Citayam Fashion Week. Dari fenomena ini, banyak artis atau orang yang berpengaruh di Indonesia mengikuti Citayam Fashion Week ini. Dan para artis atau petinggi ini memberi bantuan atau donasi untuk remaja yang membutuhkan. Dari sini kita dapat melihat bahwa Indonesia sudah modern dari segi busananya. Namun, belum sepenuhnya modern dari segi pemikiran dikarenakan banyak remaja yang membuang waktu mereka di Citayam Fashion Week tersebut. Jadi sekian analisis saya dari video pertama, yaitu dengan judul Citayam Fashion Week. Di sini saya akan menganalisis yaitu video kedua yang berjudul Kisah Percobaan Bunuh Diri. Menurut dari penganalisisan saya mengenai kisah percobaan bunuh diri dari perspektif peranata sosial dan melemahkan nilai budaya lokal, yaitu banyaknya kasus bunuh diri yang terjadi dikarenakan banyak warga masyarakat di Indonesia melalui masa depresi yang berkelanjutan tanpa pengobatan atau bantuan dari ahli jiwa dan psikolog. Banyak kalangan masyarakat atau keluarga yang meremehkan masalah kejiwaan dikarenakan pola pikir dan nilai budaya lokal melekat seperti di saat anak merasa tertekan atau merasa depresi. Keluarga hanya memberikan diskusi untuk beribadah atau berdoa kepada Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa anaknya perlu penanganan dari psikolog. Banyak juga orang dewasa yang mengatakan bahwa mental remaja pada saat ini lemah. Karena sedikit masalah sudah terjadi depresi.
tampak sekali. Bukan bahwa banyak yang meremehkan masalah kejiwaan, padahal kejiwaan itu lebih penting dari segalanya. Ada juga orang yang mengalami depresi dikarenakan faktor keluarga yang tidak harmonis, faktor keuangan, faktor ekonomi, dan banyak lagi. Dari sini dapat dilihat bahwa dalam berbagai faktor di kehidupan bersangkut paut dengan kejiwaan. Namun masih banyak yang meremehkan hal ini. Perlu adanya edukasi bagi masyarakat bahwa kesehatan mental itu penting. Terlebih kita sekarang hidup di era globalisasi, di mana segala aspek berubah. Maka dari itu pola pikir kita juga harus diubah. Maka dari itu kita harus menanamkan peranata sosial di hidup kita, di mana setiap tata laku kita memiliki aturan atau alat menghadapi masalah dan baik. Itu saja analisan saya dari video kedua. Di sini saya akan menganalisis yang ketiga, yaitu mencabuli santriwati pengasuh Ponpes Banyuwangi. Menurut penganalisisan saya mengenai pencabulan santriwati pengasuh Ponpes Banyuwangi dari perspektif kelembagaan sosial dan fungsi seharusnya di dalam masyarakat, ini sangat miris bahwa seorang mantan DPD dan juga seorang pengasuh pondok pesantren melakukan tindak pelecehan kepada anak di bawah umur dengan dalih memberi nasihat secara spiritual dan teks keperawanan. Dari sini sudah terlihat ada hal yang aneh. Mengapa di pondok dilakukan tes keperawanan? Untuk apa tes itu dilakukan? Dan terlebih lagi, mengapa yang melakukan tes ini seorang pria? Terdapat 6 korban, salah satunya sudah disetubuhi oleh sang pelaku. Sangat dikasihanikan bahwa kenyataannya seseorang yang mengerti akan agama melakukan tindak yang memalukan seperti pelecehan tersebut. Dari sini kita dapat melihat sekarang identitas agama hanya sebuah identitas semata. Karena itu bisa dikatakan lembaga sosial yang ada di pondok tersebut tidak berjalan dengan baik atau sebagaimana seharusnya terjalankan. Seharusnya fungsi pelaku sebagai seorang pengasuh pondok pesantren tersebut melindungi dan menjaga para santri atau santriwatinya yang ada di pondok tersebut, bukan malah melecehkan santriwati. Sebagai seorang perempuan, kita juga harus menjaga diri kita sendiri, karena hanya kita yang dapat menjaga diri kita sendiri dan bukan orang lain. Baik, itu saja penganalisisan saya dari video yang ketiga. Di sini saya akan menganalisis video yang keempat, pembangunan masjid di Korsel. Menurut dari analisis saya, tidak seorang akan bisa menerima apa yang menurut mereka baru di sekitar mereka. Jadi kadang akan timbul konflik di dalamnya, seperti pada konflik pembangunan masjid di Korsel. Di sana bisa dibilang sangat minim sekali masyarakat yang beragama Muslim. Jadi dengan pembangunan masjid pasti timbul konflik di dalamnya. Apalagi dengan media luar mencap terorisme masyarakat dunia terhadap Islam tak pernah usai. Tidak hanya di negara di Asia, Islam masih dianggap tidak ramah. Hal ini terjadi akibat pemberitaan media yang memfarming bahwa Islam identik dengan kekerasan dan aksi terorisme. Misalnya di Korea Selatan, sebagian warga masih asing dengan agama Islam, sehingga mereka hanya mendengar Islam dari media dan menelan bulat-bulat apa yang disodorkan media. Kelompok Muslim yang tinggal di daerah Daegu mengalami kerugian akibat framing Islam di media. Pasalnya, kelompok Muslim yang didominasi mahasiswa ini berencana akan membangun masjid di tengah pemukiman penduduk. Namun pembangunan ini ditolak keras oleh warga lokal. Perlakuan diskriminatif warga lokal semakin menjadi-jadi saat pembangunan dimulai.
pagar rumah mereka dihiasi spanduk penolakan hingga cercaan yang menyerang pribadi Muslim. Sebuah video yang tersebar di media sosial merekam aksi pengusiran mereka dengan teriakan. Jadi dalam kaitannya dengan konflik, integrasi merupakan pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial sehingga dapat menciptakan kesatuan sosial dalam masyarakat dengan cara menyatukan unsur-unsur sosial atas dasar konflik yang terjadi di masyarakat. Jadi baik itulah menurut dari penganalisisan saya terkait 4 video tersebut. Semoga dapat diterima oleh Ibu. Jika ada kurang saya minta maaf, dan jika ada lebih tidak usah dikembalikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.